Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Disnatalis ke-73 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin juga diramaikan dengan peresmian sejumlah sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Kedepannya Fakultas Hukum Unhas akan membangun gedung 9 lantai untuk mengakomodir tingginya minat calon mahasiswa. Peresmian sarana dan prasarana Fakultas Hukum dilakukan oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, bersama Ketua IK Fakultas Hukum Unhas sekaligus Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Sabtu 10 Mei 2025. Adapun sarana yang diresmikan antara lain, Ruang Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Ruang Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara, Kasebo FH Unhas, serta gedung parkir motor tenaga pendidik Fakultas Hukum Unhas. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita. Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH MAP, Fakultas Hukum menjadi fakultas kedua dengan jumlah peminat terbanyak. Namun yang diterima terbatas, karenanya akan dibangun gedung 9 lantai agar daya tampung lebih banyak lagi. Gedung yang kita sampaikan diresmikan tadi itu adalah ruangan Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum dan S1 Hukum Administrasi Negara. Kenapa? Karena jumlah peminat, Anda catat ya, 3 tahun berturut-turut, terakhir tahun ini, jumlah peminat terbanyak di antara seluruh fakultas di UNHAS itu kedokteran, kemudian nomor 2 Fakultas Hukum UNHAS. Kami ada kurang lebih 7.000 yang mendaftar dan yang kami mau terima hanya 600. Itulah kenapa kita bikin gedung nanti yang insya Allah kalau jadi kemungkinan 9 lantai untuk kemudian bisa menampung lebih banyak lagi orang yang mau bersekolah di UNHAS. Prof. Hamzah menyebut, dalam 3 tahun terakhir, Fakultas Hukum jadi salah satu fakultas dengan peminat terbesar di Universitas Hasanuddin, dengan rata pendaftar mencapai 7.000 orang setiap tahunnya. Dengan fasilitas baru ini, Fakultas Hukum Unhas berharap mampu memberikan layanan pendidikan yang lebih baik dan menampung lebih banyak mahasiswa berkualitas di masa mendatang. Feni Septiani Samuel, Zulkarnain Jomar Taufik, Unhas TV. Di era modern ini, semangat Kartini tetap diperlihatkan dua sosok wanita di Universitas Hasanuddin. Dari semangat berjuang petugas kebersihan hingga kesempatan luas alumni berprestasi, makna Kartini terus hidup dan berkembang. Simak informasinya untuk Anda. Semangat perjuangan dan emansipasi wanita yang dicetuskan oleh Raden Ajeng Kartini terus berkobar hingga kini. Makna Kartini di era modern ini dimaknai oleh para wanita hebat di lingkungan Universitas Hasanuddin. Adalah dua sosok wanita inspiratif dengan perspektif mereka tentang Kartini masa kini. Jumria, seorang petugas kebersihan Universitas Hasanuddin yang telah mengabdi selama 15 tahun, memiliki pandangan sederhana namun mendalam tentang makna Kartini. Bagi Jumria, menjadi Kartini masa kini adalah tentang semangat, perjuangan, sikap pantang menyerah, dan terus maju. Kita juga harus semangat, berjuang, pantang mundur, maju terus. Masa ada beta laki-laki. Semangat ki, berjuang ki, berdiri ki sendiri, jangan ki mau dipandang enteng sama orang. Dengan penuh semangat, Jumria pun mengirimkan pesan kepada seluruh wanita untuk tetap semangat, terus berjuang, berdiri di atas kaki sendiri, dan tidak membiarkan diri dipandang sebelah mata oleh orang lain. Lalu ada Sartika Julia Anugrah STP, alumni Universitas Hasanuddin. Semasa aktif berkuliah dipercaya sebagai Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa, Keilmuan dan Penalaran Ilmiah atau disingkat UKM KPI Unhas di tahun 2023. Sartika Julia tentu memiliki perspektif yang lebih luas tentang Kartini masa kini. Menurut pandangannya, wanita di era sekarang jauh lebih berkembang dan maju dibandingkan dengan Kartini di masa lalu. Hal ini dikarenakan wanita masa kini memiliki banyak kesempatan untuk mengaplikasikan ide dan kreativitas mereka dalam berbagai bidang.
Menurut saya pribadi, Kartini saat ini jauh lebih berkembang dan maju dibandingkan Kartini masa lalu. Dikarenakan pada zaman sekarang, Kartini itu memiliki banyak kesempatan untuk mereka menuangkan ide dan juga kreativitas mereka. Saat ini banyak perempuan-perempuan yang berada pada ranah publik. Perspektif yang berbeda dari Jumria dan Sartika menggambarkan kekayaan makna Kartini di era modern ini. Semangat perjuangan, ketegaran, kemandirian, dan kemampuan untuk berkontribusi secara aktif dalam berbagai bidang menjadi benang merah yang menghubungkan semangat Kartini dulu dan Kartini masa kini. Aminah Rahmahmat, Unhas TV. Pemirsa, ingin tampil awet muda di usia tua tak melulu dengan perawatan yang mahal. Dokter fisiologi mengungkapkan rahasianya. Simak informasi berikut ini. Memiliki kulit dan wajah awet muda memang menjadi impian setiap orang, terlebih pada wanita. Berbagai cara dilakukan, termasuk dengan mengeluarkan biaya yang besar untuk menjalani beragam perawatan. Padahal, ada cara yang lebih mudah dan murah, yakni cukup rutin melakukan olahraga. Jika konsisten dengan satu aktivitas ini, mampu membantu mendapatkan kulit awet muda. Menurut dokter bidang fisiologi Universitas Hasanuddin, Dr. Ilham Jaya Patelongi MKes, waktu yang paling baik untuk memulai berolahraga adalah sejak usia dini dan puncaknya di usia muda. Pasalnya, berolahraga di usia muda atau pubertas, seseorang akan mendapatkan tingkat kemampuan yang lebih tinggi. Jika semakin bertambahnya usia, kebugaran seseorang juga ikut menurun. Namun individu dengan kebiasaan berolahraga di usia muda justru sedikit berbeda. Lantaran kebugaran mereka akan bertahan layaknya di usia muda dan mencapai usia produktif yang lebih lama. Olahraga memang yang terbaik. Yang terbaik dimulai pada usia dini. Tetapi tentu efeknya lebih banyak lagi pada saat usia itu kita di usia pubertas ya dewasa muda. Kalau kita melakukan olahraga dengan baik pada usia itu, maka kita akan mempunyai level atau tingkat kemampuan yang tinggi, ya, yang tinggi sebagai individu, yang pada semua individu akan menurun pada masa tuanya. Tetapi kalau orang ini yang sudah terlatih di masa mudanya, maka pada masa tuanya dia mempunyai level tingkat kebugaran yang memang tinggi, ya tinggi. Yang kalau kita ukur secara fungsional, kita biasanya mengukur PO2 max, ya PO2 max. Jadi PO2 max orang-orang yang terlatih pada masa mudanya itu tinggi, sehingga di masa tuanya tetap PO2 max-nya tinggi, walaupun nanti secara usia akan menurun, tapi karena dia mempunyai titik awal yang tinggi, ya, memasuki usia tua, dia akan tetap bugar pada masa tuanya. Nah, kalau dia lanjutkan kebiasaan itu karena sudah menjadi kebiasaan, maka dia akan mengurangi juga penurunan yang terjadi sehingga dia bisa mencapai usia produktif yang lebih lama. Berolahraga memang memiliki banyak manfaat, mulai meningkatkan aliran darah, memberikan lebih banyak pasokan oksigen seluruh tubuh, hingga menjaga sel kulit tetap sehat. Tak hanya itu, ketika tubuh berkeringat, pori-pori kulit akan terbuka dan melepaskan penumpukan sel kulit mati di dalamnya. Keringat akan membantu membersihkan tubuh dari racun yang menyumbat pori-pori dan menyebabkan terbentuknya berbagai masalah kulit, seperti jerawat dan tanda penuaan. Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.